Untuk belajar IPA, kita perlu melakukan pengamatan. Ya. Pengamatan di sini bukan sembarang pengamatan, karena yang dilakukan itu adalah pengamatan ilmiah. Apa sih itu? Pengamatan itu merupakan scientific inquiry, di mana siswa melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan langkah-langkah ilmiah. Jadi definisi scientific inquiry itu adalah proses yang digunakan oleh ilmuwan untuk menjawab pertanyaan dan mencari tahu bagaimana dunia berlangsung. Oke, jadi kata pentingnya di sini adalah scientific inquiry dan langkah-langkah ilmiah. Jadi kalau belajar IPA sesuai dengan scientific inquiry itu bukan hal yang main. Jadi ada langkah-langkah dan metode-metode khusus yang digunakan di dalam belajar IPA. Oke, nah ini ada di sini. Untuk kita melakukan scientific inquiry itu ada tahap-tahapannya. Ya, dari kita membuat definisi atau mengidentifikasi masalah sampai nanti hasil akhirnya itu kita mengkomunikasikan hasil penelitian. Jadi langkah pertama itu ditentukan dulu nih masalah apa yang akan diteliti, dicari tahu jawabannya. Oke. Jadi di sana kita lakukan dulu gali pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah ya. Itu lalu dibuat hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban terhadap masalah yang kita ajukan. Jawaban di sini maksudnya jawaban yang sementara ya, bukan sebagai hasil akhir. Jadi seperti kita menebak-debak seperti itu ya, tapi bukan tebak-tebakan yang secara asal-asalan, tapi harus kita melakukan hipotesis ini yang artinya bisa mendefinisikan masalah itu. Setelah itu nanti dibuat hipotesisnya ini kita tes atau kita lakukan observasi. Tes hipotesis ini dilakukan eksperimen. Dari hasil eksperimen itu akan dapatkan data. Datanya itu nanti akan dianalisis. Ya, setelah dianalisis, nanti kita dapatkan hasilnya. Kalau kita dapatkan hasilnya itu dari sana kita buat kesimpulan dari kesimpulan itu kita komunikasikan hasilnya. Lalu setelah selesailah penelitian kita. Bagaimana nanti kalau eksperimennya itu misalkan tidak berhasil, ya kita lakukan lagi eksperimen selanjutnya sampai nanti kita mendapatkan jawaban dari hipotesis kita itu. Kita lihat langkah-langkahnya ini ya, ada 6 langkah. Pertama, harus ada masalah dulu, ya, lalu ada pertanyaan dari masalah itu. Ya, pertanyaan yang akan kita jawab di dalam melakukan eksperimen. Setelah itu kita buat hipotesis. Langkah keduanya ya, setelah hipotesis kita buat eksperimen. Eksperimen ini nanti untuk menguji hipotesis itu. Nah, di eksperimen ini nanti didapatkan data-data. Dari data-data ini nanti kita buat kesimpulan ya. Setelah itu nanti kita mengkomunikasikan nih hasil penelitian kita ke orang banyak. Kita mulai dulu dari mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan adalah proses di mana menanyakan mengenai apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi ini fungsinya untuk mendeskripsikan masalah. Setelah ini pertanyaan kita ajukan, nanti kita tentukan tujuannya. Contoh tujuan misalkan untuk mengetahui pengaruh pemberian garam terhadap titik beku. Misalkan kalau tidak dikasih garam, ya misalkan kita bekukan di kulkas, nanti suhunya misalkan di titik 0 derajat Celcius. Kalau ditambah garam, nah dari sana kita susunlah tujuan penelitian kita. Nah, contoh pertanyaan misalkan ya,
apakah waktu yang dibutuhkan untuk merebus telur ayam berbeda dengan waktu yang dibutuhkan untuk merebus telur bebek? Nah, ini bisa menjadi pertanyaan yang kita gali untuk nanti kita lakukan eksperimen. Sedangkan ini, mengapa senter ini tidak menyala? Karena ada senter kita yang rusak gitu ya. Kita tekan misalkan tombolnya tapi dia tidak menyala. Nah, dari situ akan muncul pertanyaan, kenapa kok senter ini tidak menyala? Nanti kita lakukan observasi misalkan di bohlamnya atau di baterainya, seperti itu kita lakukan uji coba, nanti kita lakukan eksperimen, lalu data setelah itu ada kesimpulan untuk bisa menjawab pertanyaan mengapa senter ini tidak menyala. Selanjutnya misalkan bagaimana proses terjadinya pelangi, ya. Nah, ini langkah-langkah apa yang nanti bisa terjadi pelangi itu. Nah, ini adalah pertanyaan juga yang akan dijawab di eksperimen. Selanjutnya tujuan. Tujuan itu harus masuk akal, dapat dicapai, dapat diukur, mempunyai rentang waktu yang jelas. Ya. Contohnya, untuk mengetahui pengaruh pemberian garam terhadap titik beku air. Jadi masuk akal itu maksudnya bisa dilakukan, ya. Misalkan kalau ya ada tujuan yang tidak bisa dicapai, nah itu tidak boleh kita lakukan, ya. Lalu dapat diukur, misalkan titik beku air, nah itu kan bisa diukur ya, pakai termometer. Lalu mempunyai rentang waktu yang jelas, misalkan untuk kita tahu titik beku air ini kan kita tinggal masukkan misalkan es atau air yang sudah diberi garam ke kulkas, misalkan itu kan kita tahu misalkan waktunya butuh 1 jam atau 2 jam. Ya, jangan tidak punya rentang waktu. Ya, misalkan kita pengen tahu berapa sih usia dari ikan hiu misalkan ya. Nah, itu rentang waktunya kita tidak tahu. Jadi di sana itu belum boleh ya. Oke. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis ini adalah asumsi yang reasonable. Reasonable itu masuk akal, ya, yang dibuat untuk memprediksi hasil eksperimen. Kata-katanya ini adalah untuk memprediksi. Oke. Lalu selanjutnya hipotesis ini harus dapat diuji. Kalau nggak diuji ya nggak boleh jadi hipotesis, karena tujuan eksperimen adalah untuk menguji hipotesis. Ya, bagaimana cara membuat hipotesis yang benar? Contohnya, nih, jika semakin banyak diberikan gula ke dalam adonan roti, maka roti akan mengembang lebih besar. Oke, perhatikan di sini, jika dan maka. Ya, jadi di sini ada sebab dan ada akibat yang nanti bisa kita eksperimenkan. Ya, nanti kita misalkan di sini gula ditambahin, ada misalkan ada 50 gram, 100 gram, 150 gram, kayak gitu ya, kepada adonan roti. Contoh hipotesis selanjutnya, pemberian air kepada benih jagung akan membuatnya tumbuh. Nah, di sini tidak ada kata-kata jika dan maka, tapi hipotesis ini bisa kita dari hipotesis ini bisa kita lakukan eksperimen ya. Kita nanti bisa berikan air kepada benih eksperimen kita, lalu kita amatin pertumbuhannya seperti apa, kayak gitu. Contoh yang kurang baik yaitu air mendidih di atas kompor, ya kan kita tidak bisa tahu jumlah air yang diberikan itu seperti apa, kompornya itu nyalanya besarnya seperti apa. Nah, di sini kita belum tahu, jadi contoh hipotesisnya ini kurang bagus. Oke, lalu dari eksperimen ya harus ada variabel. Variabel itu adalah kondisi atau ukuran yang dapat dikontrol atau diukur pada eksperimen. Jadi ada 3 variabel, namanya ada independen, variabel independen, variabel dependen, dan kontrol. Variabel independen ini sering juga disebut dengan variabel bebas. Jadi ini akan diubah oleh peneliti ya. Lalu variabel terikat ini berubah karena perubahan oleh variabel independen. Lalu kontrol ini adalah ukuran atau kondisi yang selalu konstan agar eksperimen sesuai atau reliable. Contohnya variabel bebas itu
misalkan variabel bebas ini adalah yang dimanipulasi ya, atau faktor yang dibuat bervariasi oleh peneliti. Contohnya John menggunakan 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram gula pada eksperimennya. Oke. Nah, ini kan gulanya ini yang diubah-ubah nih. Oke, di sini ada 5 jenis massa gula ya. Nah, ini yang menjadi variabel bebas. Lalu variabel terikat atau variabel dependennya ya, itu adalah faktor yang mungkin berubah sebagai akibat dari perubahan variabel bebas. Contohnya ukuran roti, tinggi jagung. Ya, misalkan tadi John itu menambahkan 25 gram, 50 gram, 75 gram pada adonan roti. Ya, nanti setelah eksperimennya selesai, perubahannya adalah berbagai jenis ukuran roti sebagai akibat dari gula yang diberikan kepada adonan roti tadi. Misalkan tinggi jagung, ya, ini juga adalah variabel dependen atau yang terikat. Misalkan diberikan berbagai jenis pupuk, misalkan pupuk urea atau pupuk NPK, lalu dilihat tinggi jagungnya, yang mana yang paling tinggi. Nah, tinggi jagung ini menjadi variabel terikatnya atau variabel dependen ya. Selanjutnya metode. Metode ini adalah cara melakukan eksperimen langkah demi langkah, termasuk variabel yang akan diukur beserta kontrol. Metode yang bagus harus dapat diukur. Ya. Memasukkan air, nah contohnya itu bukan metode yang bagus karena kalau dalam langkah atau cara itu harus jelas ya. Memasukkan air saja itu tidak jelas. Apakah airnya itu harus air panas atau air dingin? Sebanyak berapa? Apakah cukup 100 ml atau harus 1 liter? Nah, kata-kata memasukkan air ini belum jelas ya. Jadi ini bukan metode yang bagus. Kalau metode yang bagus itu misalkan memasukkan air sebanyak 200 ml. Jadi ini sudah jelas. Lalu hasil. Keterampilan mengukur sangat penting ya. Jadi semua yang akan didapatkan itu harus datanya itu harus bisa diukur. Lalu data itu nanti dianalisis dan ditampilkan dalam bentuk gambar, tabel, grafik lingkaran, grafik batang, dan grafik garis. Dalam membuat tabel itu penting diingat. Pertama, gunakan penggaris, beri keterangan pada bagian atas kolom, dan juga tuliskan satuannya. Kita sudah belajar mengenai SI, satuan standar internasional, ya ada massa itu misalkan pakai kilogram, meter pakai kilogram, meter, second pakainya itu ya. Dan jangan lupa sekali lagi contoh, misalkan tinggi badan siswa kelas 7 dalam sentimeter. Nah, dibuat tabelnya seperti ini nih. Nama siswa, ada tinggi badan, ini dalam sentimeter. Ya, ini contoh tabel. Lalu grafik lingkaran. Ini biasanya digunakan untuk survei data populasi. Jadi informasi ditunjukkan melalui segmentasi pada grafik. Label pada sektor menunjukkan persentase. Data sebaiknya dikonversi ke derajat agar tepat di lingkaran per 360 derajat ya. Kalau setengah itu berarti ya 360, satu lingkaran itu 360 ya. Kalau setengah lingkaran berarti 150 derajat gitu. Nah, ini ada grafik lingkaran. Tabel di bawah ini menunjukkan es krim favorit pada 32 orang siswa. Ini data yang didapatkan dalam bentuk tabel. Nah, ada jenis es krimnya, ada 4 di sana, ada jumlah siswanya. Lalu kita buat persentasenya. Misalkan vanila itu jumlah siswanya kan 8. Persentasenya berarti 8 per 30 kali 100 jadi 25%. Begitu juga coklat, stroberi, dan green tea ya. Kita lihat ini kalau dibuat menjadi grafik lingkaran, jadi bentuknya seperti ini. Oke. Jadi yang paling besar itulah coklat yang 50% itu.
Ya. Ini 180 derajat. Vanilla ini 25%. Green tea dia 6% dan strawberry ini 19%. Oke. Nah, kita grafik batang. Perlu diingat, dalam sumbu X itu nanti variabel bebas tidak bersambung, data diskrit. Ini syarat untuk membuat grafik batang. Contohnya, jenis kelamin, nama hari, nama orang, jenis hewan. Ya, contohnya misalkan laki-laki, perempuan. Itu kan tidak berlanjut atau tidak bersambung ya. Karena tidak ada setengah laki-laki atau setengah perempuan. Demikian juga misalkan nama hari. Senin, Selasa kayak gitu ya. Jadi tidak ada ya Senin setengah Selasa kayak gitu, tidak ada ya. Atau nama orang ya, misalkan Andi dan Ani. Nah, itu kan dua orang yang berbeda. Jadi dia datanya diskrit. Demikian juga jenis hewan, misalkan kerbau, kambing, harimau kayak gitu ya. Nah, ingat di sana harus menggunakan penggaris dalam membuat grafik. Lalu beri keterangan pada kedua sumbu dan jangan lupa tulis satuan. Ya, lalu skala sumbu ini selalu konstan. Lalu buat jarak antar batang dengan spasi yang sama. Nah, perhatikan ini. Tabel di bawah ini menunjukkan warna favorit bagi 30 orang siswa. Nah, ini ada warna, lalu ada jumlah siswa. Ada biru, merah, hijau, kuning, lalu jumlah siswanya ada segitu ya, 17, 5, 6, dan 2. Kita lihat, ini dalam membuat grafiknya, ya, sumbu X ini nanti variabel bebasnya tidak bersambung atau ada diskrit. Ya. Jadi ada warna-warna itu tadi semua. Ya. Lalu di sumbu Y-nya ini jumlahnya. Ya. Jadi ada spasi di antara batang itu tadi. Spasinya itu harus jaraknya sama. Nanti dia jelas ya. Oke, lalu di sumbu Y-nya ini jumlahnya. Oke. Beri label pada kedua sumbu dan tulisan satuannya. Ya, jumlah siswa ini kan satuannya tidak ada dalam SI ya. Demikian juga warna, jadi di sini tidak ada satuannya. Ya, oke, dia jadi seperti ini. Selanjutnya grafik garis. Grafik garis ini kalau nanti sumbu X-nya ini variabel bebasnya bersambung atau berlanjut. Oke, seperti suhu misalkan ya, itu bisa. Jadi nanti pertama itu pakai penggaris, lalu beri label pada setiap sumbu, tentukan titik koordinat, lalu sambungkan setiap titik. Contohnya seperti ini, ada data, Wati memanaskan air di atas beaker. Dia mencatat temperatur setiap menit selama 7 menit. Nah, ini ada tabel pengamatannya. Jadi waktunya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temperaturnya di detik ke 0 dia 20 derajat. Demikian bersambung sampai nanti di menit ke-7 dia 76 derajat Celcius ya. Kita lihat di grafiknya. Ya, sekarang kita kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan itu, baca data dan tuliskan pernyataan. Misalkan pemberian 75 gram gula kepada adonan roti membuat roti mengembang paling besar, yaitu 50%. Ya, ini yang kita dapatkan tadi dari data. Ya. Nah, ini contoh membuat kesimpulan. Contohnya lagi, pemberian pupuk urea sebanyak 250 gram memberikan tinggi paling optimum bagi jagung, yaitu 257 cm.